Alhamdulillah. Lalu juga ada Dr. Intan, ada Dr. Nila, dan juga ada Bapak Angga ini, dan juga saya kemarin yang menghubungi. Ini tujuan kami kan salah satunya berbagi tahu juga ya Bapak ya terkait Adiwiyata Nasional, apa yang sudah dilakukan oleh MTSN 2 Sukoharjo ini. Mungkin nanti ada Bapak Kepala Sekolah apa cukup Bapak yang mau ini? Bapak Kepala Sekolah mungkin kesana ikut Pinanggi. Pengen Pinanggi pun kami sampaikan juga kemarin. Siap. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu sampun tebih-tebih. MTS kali ini ku nggih MTS namukan yang teriki. Nggih. Tidak sehebat yang dibayangkan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kami memang untuk Adiwiyata sudah kemarin kita lolos di Adiwiyata tingkat nasional, dan tahun ini kita masuk ke Adiwiyata Mandiri. Kalau memang di program di kami memang banyak untuk berkaitan dengan apa lingkungan itu banyak sekali. Termasuk kami siap. Termasuk kami punya program robotik Bapak. Robotik yang nanti fokus di Green School. Nanti mungkin Bapak nanti di depan itu ada mesin itu namanya mesin ATM botol namanya, kreasi dari anak-anak untuk memacu anak itu biar senang membuang botol. Itu namanya ATM botol. Nanti ketika memasukkan botol di situ nanti dapat poin. Ketika dapat poin nanti bisa ditukarkan dengan sesuatu, bisa bentuk pulpen, buku atau yang lainnya, atau jenis bahkan uang itu. Itu upaya madrasah berkaitan dengan kaitan dengan lingkungan, termasuk dengan program yang lain ada. Kalau memang di kini kami itu madrasah riset, pokoknya malah kami itu di riset sebenarnya. Karena kalau riset kami sudah sejak 2018. Sudah sebelum diterbitkan madrasah riset, kami sudah menjadi melakukan riset tapi melalui robotik memang. Kami memang di teknologi. Kami menggandeng dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan robotik, dan robotik kami tidak semacam ekstra Bapak Ibu, tapi kita intrakan. Jadi masuk di pembelajaran, masuk kurikulum, dan itu semua siswa alhamdulillah dapat semuanya. Dan nanti ada beberapa tahapan-tahapan di situ, termasuk nanti kami sudah anak-anak itu bisa menciptakan saklar otomatis tadi, terus yang berbasis IoT. Jadi memang fokusnya di situ Bapak Ibu nanti yang kaitan dengan lingkungan termasuk mungkin energi bersih itu juga kita lakukan di situ. Niku yang berkenaan dengan Adiwiyata di kami, walaupun memang nek secara fisik ulah ngemriki niki ketebian. Ketebian memang mohon maaf sekali kami itu nggih rada Krisula sithik mboten. Misalnya ngeten. Di madrasah lain itu sudah dibantu oleh negara luar biasa lewat SBSN gitu. Kami itu sampai detik ini ya Allah belum pernah dapat bantuan SBSN. Karena jumlah siswa kita alhamdulillah sudah lumayan. Paralel kita sudah 11 berarti ada 33 kelas. Dengan jumlah siswa sudah 1000 hampir 1100 lah. Tapi Allah belum menghendaki diberi bantuan dari SBSN. Tahu nih. Kenapa seperti itu? Ini hanya untuk rasa. Karena kalau kami harus menyediakan sarana prasarana yang berkaitan dengan itu secara sendiri, itu kan cukup berat. Termasuk niku lagi pembangunan itu dalam rangka mencukupi kelas kita Bu, Bapak Ibu, kelas kita memang. Mengapa kami aturkan itu? Karena nanti akan berkaitan dengan kebersihan, keindahan. Terus walaupun sudah kita upayakan semaksimal mungkin, tapi kan dengan keterbatasan itu kan tetap belum bisa maksimal. Kalau ke penghijauan alhamdulillah ini sudah 1 tahun ini penghijauan sudah kita galakkan. Tapi kalau kaitan dengan kebersihan lingkungan karena keterbatasan jumlah kelas yang harus yang belum standar ya, akhirnya kan masih berkenaan dengan kebersihan itu memang kami jujur masih kekurangan ya ini. Tapi kalau kaitan dengan inovasi insya Allah kita lakukan. Bahkan kita yang Adiwiyata itu kita kolaborasikan dengan sekolah
kependudukan. Nah, kita namanya ada SSK Bu di sini. Jadi ada Adiwiyata sendiri, ada SSK sendiri. Apa SSK itu? SSK itu sekolah siaga kependudukan. Nah, ini nanti kita Itu mendukung kolaborasikan. apa itu Pak? Kalau kependudukan itu berkenaan dengan contoh dengan hidup sehat di masa remaja, itu kan di kependudukan. Kerjasama dengan BKKBN atau? Betul, dengan BKKBN itu karena alhamdulillah kita sudah lolos kemarin di tingkat kabupaten, dan ini yang SSK mau kita mau ditunjuk dari kabupaten masuk ke tingkat provinsi, masuk provinsi. SSK kita untuk yang SSK mungkin yang tingkat SMP di Sukoharjo baru kita, ya. Mungkin Jawa Tengah juga baru kita untuk yang BKKBN-nya yang BKKBN ya. Kalau SMK itu sudah banyak kalau SSK. Tapi kalau untuk SMP itu baru memang baru kita yang SMP MTS Oke. jadi. Dan itu kita kolaborasikan antara nanti kegiatan yang di Adiwiyata dengan SSK itu. Nanti kalau dibutuhkan nanti kami akan ketemukan dengan yang Adiwiyata dengan yang SSK nanti. Itu kan ada timnya sendiri nanti yang walaupun masih di bawah kami ya di kurikulum. Ini aku cerita sedikit tentang SSK kali Adiwiyata. Dan makanya kalau di sini nanti kan kita kolaborasikan ada riset, ada SSK, ada Adiwiyata sebagai induknya kan. Dan nanti di pembelajaran juga kita masukkan di RPP dan bahan-bahannya itu juga kita masukkan. Ngoten Bapak Ibu, nyuwun ngapunten. Siap. Baik Prof, ini menambahkan terlebih dahulu ya. Nanti biar Prof juga sama Mbak Intan sama untuk tambah-tambahan gitu. Jadi insya Allah ini nanti kan kita memang ini sedang studi pendahuluan ya Pak ya. Jadi memang kami ambil beberapa sekolah yang dia secara benchmarking yang bagus kayak gitu. Baik nanti di MTSN 2 ini nanti kita juga ke Jogja. Replikasi. Nah kalau memang secara data kan yang kami dapatkan pertama adalah MTSN ini dapat Adiwiyata Nasional. Yang pertama yang di tahun 2025 ya Pak ya. Lalu juga ada di penghargaan kategori Green Literasi Madrasah. Itu juga dari Apple Hijau Indonesia. Itu diadakan dari Perpustakaan Nasional gitu. Itu dari Perpustakaan Nasional. Perpusnas itu juga tahun 2025 juga mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu juga peringkat kedua sebagai sekolah paling berprestasi berdasarkan medali. Ini juga versi Perpusnas juga Bu. Jadi tadi karena memang berbasisnya juga riset ya. Jadi nggak secara penghijauan juga diarahkan ke sana. Lalu juga mungkin anak-anak prestasinya juga diarahkan ke sana. Sama terakhir predikat kinerja sangat baik semester 1 tahun 2025 dari Dirjen Pembendaharaan Provinsi Jawa Tengah juga. Ini tambahan satu lagi tadi ada yang dari BKKBN. Jadi banyak sebenarnya, mungkin ada beberapa yang masih ditutup. Sehingga nanti kami bisa untuk ini ya menambah data kami. Monggo dari Prof, lalu juga Mbak Intan dan juga Bu Nila, Mas Angga. Mungkin ini Pak dari SKK. Itu tadi apa saja yang dilakukan di sini Pak, sehingga caranya atau dari Bisa sisi tembus pengelola ini. Itu pertama kita memang ditunjuk itu kan karena melihat beberapa indikator ya. Satu itu jumlah siswa, yang kedua prestasi berkenaan dengan kependudukan, karena kita banyak menuangkan atau menghasilkan karya-karya berkaitan dengan kependudukan. Contoh artikel yang ditulis oleh siswa berkaitan dengan kependudukan. Betul. Terus kemarin kita juara berkenaan dengan lomba kependudukan juga. Itu. Terus kemarin itu kenapa kita ditunjuk? Karena kita di Grenova, ada namanya Grenova Bu, yang dihasilkan oleh Badan Riset ya, Bapeda Kabupaten Sukoharjo, itu berkenaan dengan riset kependudukan, yaitu stunting. Kita juara 1, tapi karena SMP gitu sakit masuk riset di berikutnya, itu bentuk di kabupaten. Itu berkenaan dengan stunting. Akhirnya kita tunjuk, Sukoharjo pantas untuk ditunjuk menjadi sekolah siaga kependudukan kan itu. Itu salah satu galipun kenapa bisa sebelumnya dirancang untuk ke sana atau gimana?
Sebenarnya tidak mengarah ke sana Bu ya, tapi memang kita berupaya melihat fenomena yang ada. Contoh kemarin kenapa kita ngambil stunting itu karena program pemerintah kita dengan itu kan berkenaan dengan menghilangkan stunting ya, atau mencegah stunting. Ya itu kita coba membuat alat yang untuk mendeteksi anak ini terkategori stunting atau tidak. Itu lewat riset kami di robotik itu pakai alat itu kenapa kita di salah satunya di sebenarnya kami tidak mengarah ke satu situ. Contoh di Wiyata kami juga tidak membidik itu guys sebenarnya, cuma kami melihat program-program apa yang dicanangkan oleh pemerintah pada itu. Ketika itu kami kenapa mengambil riset misalkan itu ketika itu Pak Jokowi di awal itu kan programnya digitalisasi 4.0 kita coba melihat itu mengarahnya ke digital atau kita ngambilnya ke robotik gitu. Jadi intinya kalau memang ada program-program apa dari pemerintah ya kebijakan langsung merespon gitu Pak. Intinya seperti itu. Termasuk kami di Kementerian Agama kan, di Kementerian Agama Ekologi Teologi itu kita juga masuk ke situ. Coba untuk mengarahkan yang jelas di riset kami memang. Riset kami mengarahkan ke program-program tersebut. Ya. Demikian. Oke, menarik. Banyak hal yang ingin ditanyakan. Bapak kan inovasinya luar biasa ya. Artinya dalam segala aspek hampir mencoba selalu diresponkan, sains, lingkungan, bahkan juga sosial, pendidikan gitu ya. Nah sebenarnya yang kayak menjadi awal mulanya itu berjalan seperti ini sejak kapan ya Pak, dan apakah memang ada semacam visinya think tanknya gitu yang memang di prospek untuk mengurusi hal seperti ini. Jangan maka kurikulum itu. Ini kan tidak bisa kalau tidak ada leader yang kemudian memotori sebagai penggeraknya. Kalau tim jelas Bu, kami membuat tim tersendiri, kaitan tim riset namanya. Tim riset yang dibawa kendali di kurikulum. Di kurikulum itu ada 10 personil. Yang di situ salah satunya nanti adalah pemberdayaan opini. Ada pemberdayaan opini. Dan itu kita ambil nanti dari tim itu biasanya membuat satu angket atau membuat satu analisis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu biasanya gitu. Nanti pemerintah yang sekarang contohnya tentang stunting tadi kita ambil itu. Terus kalau secara sendiri jelasnya mungkin kami memang membuat satu tim tersendiri untuk membuat analisis. Tadi kami namakan tim opini, tim analisis opini. Itu tujuannya untuk membuat satu kebijakan yang perlu kita lakukan. Termasuk di sekolah kami mungkin agak beda Bu, madrasah kami. Bedanya gini, kalau di madrasah yang lain itu SMP, MTS yang lain itu biasanya kan masuk ya sudah masuk nanti masuk di MTS kemudian dipecah jadi kelas A, B, C gitu. Tapi kalau kami tidak. Jadi masuk di sini itu sudah kita kelaskan. Kamu mau masuk kelas apa? Di kami itu ada 2 program, namanya program BK, program reguler. Ini nonton ya, kami cerita karena program reguler dengan program BK. PK, program khusus. Kenapa kami cerita itu nanti ada keterkaitannya dengan situ. Program khusus nanti kita pecah lagi, ada kelas sains, ada kelas tahfidz, ada lagi kelas internasional. Nanti ada spesifikasinya. Nanti tidak bisa terus lebu desa saya tidak bisa. Ini sudah maunya di mana? Karena nanti akan keterkait dengan fokus. Ada spesialisasi. Kemudian di reguler juga sama Bu. Reguler itu ada tahfidz. Loh, tahfidz kok sama? Nggih. Karena ini kita lihatnya dari inputnya yang beda. Karena reguler ini unamputan kami sekolah negeri tidak bisa menutup diri terus inklusi pada terus nggak boleh. Makanya ada ini biasa disebut yang tahfidz ini. Tahfidz reguler itu kebanyakan dari SD umum, walaupun tahfidz targetnya jauh lebih rendah dibandingkan DK yang PK. Kalau PK itu biasanya dari kelas SDIT, pesantren, lajeng MIMI yang sudah bagus itu. Kemudian ada kelas olahraga. Nah, tapi
dari kelas-kelas itu Bapak Ibu, itu memang kita sinkronkan dengan program yang ada. Kalau ada di Wiyata, nanti contoh kelas olahraga, itu kan hidup sehat. Iya. Kita ajarkan yang namanya hidup sehat di bidang olahraga. Di Tafid juga sama, nanti demikian juga di Sains dan kelas internasional. Kalau internasional justru kami banyak nanti yang menelurkan tadi yang riset itu. Ya. Kami ada punya kelas internasional Bu. Dari kelas 7, 8, 9 itu. Satu kelas cuma satu kelas. Apa yang beda Pak? Bedanya di pembelajaran beda jelas. Kemudian Maksud bahasa pengantarnya bahasanya Fasilitas. pasti fasilitas jelas itu sangat beda. Karena ya, kalau kelas internasional memang fokusnya di teknologi dari riset tadi. Kemudian nanti di bahasa. Kenapa kami mengambil bahasa? Oh ternyata orang yang bisa menguasai bahasa itu bisa menguasai dunia kan. Kami terinspirasi oleh Pak Haji Agus Salim gitu. Itu niku. Dan itu tetap kita embrionya nanti dari embrio kegiatan gitu. Contoh ada Wiyata, ada riset, ada SSK itu tetap nanti kita masukkan semuanya. Sejak kapan Pak mulai ada spesialisasi? Spesialis sudah lama Bu kami. Sudah sejak 2018 itu sama bareng dengan yang riset itu ya. Nah, itu sudah kita mulai. Tapi yang khusus untuk yang KKO kemudian olahraga dan internasional baru 3 tahun yang lalu. Ini baru kita masukkan. Pak, terkait saya tertarik dengan riset tadi. Okay. Tadi sekolahnya ini sebenarnya branding utamanya itu di apa sih Pak? Kalau misalkan di MAN 2 ya. Okay. MAN 2 MTSN 2. Oh, MTSN 2. Mohon maaf. Jadi kalau misalkan saya pengen sekolah di MTSN 2. Jadi branding dari MTSN 2 ini sebenarnya lebih mengarah pada teknologi kah atau riset kah atau apakah dan terus keunikannya Distingsinya. jadi Brandnya di masyarakat itu ya. brandingnya di masyarakat. Kemudian ini Pak, kan tadi ada robotik, terus kemudian ada riset dan yang lainnya tadi itu ada kolaborasi khusus kah Pak untuk pengembangan mungkin guru-gurunya dan siswa-siswanya seperti itu. Oke. Nek keunikannya justru gini Bu. Kami kan biasa di akhir tahun itu kita membuat namanya angket pada orang tua. Kebutuhan masyarakat. Kenapa orang tua membutuhkan apa toh yang dibutuhkan itu? Salah satunya sederhana sebenarnya. Pulangnya sore, anaknya iso ngaji, sholatnya bagus. Itu sebenarnya. Makanya nanti kita jabarkan. Itu permintaan sederhana pada orang tua yang banyak muncul di situ. Itu nanti kita jabarkan dalam bentuk kegiatan Bu. Jadi di 1 tahun itu kita buat namanya agenda kegiatan 1 tahun dari bulan Juni nanti sampai bulan Juli, itu sudah kita buatkan dalam 1 tahun. Di kami itu banyak kegiatan yang sudah terakomodir. Contohnya orang tua itu senang anaknya pulang sore, maka kita adakan banyak kegiatan-kegiatan pada siswa, karena mengurangi main game. Itu salah satunya. Karena kan ada mabit nanti, kemudian ada daurah, ada camp. Ada lagi apalagi yang riset tadi ada Isinya apa Pak itu kayak daurah? Daurah itu nanti kalau daurah tahfidz itu biasanya kegiatan tahfidz yang kelas sesuai dengan kelasnya. Kelasnya. Nanti kalau camp itu biasanya yang umum. Yang umum. Jadi orang tua itu banyak melirik di kami itu salah satunya banyaknya kegiatan. Salah satunya itu. Termasuk dari pengembangan tadi. Karena yang di PK itu kan nanti ada pengembangan. Kita tambah lagi materi pengembangan atau mapel pengembangan. Satu namanya English Conversation. Kalau yang di internasional itu ada Korea Conversation, ada Korea, ada bahasa Korea, ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin. Ini yang daya tarik. Kemudian nanti ada kalau tahfidz masuk kami tidak jam 7 Bapak Ibu. Masuk kami 6:30. 6:30 nanti sampai 7:30. Itu kegiatan keagamaan. Kalau yang tahfidz itu tahfidz. Kalau yang sains nanti berarti pengembangan sainsnya. Kalau yang olahraga nanti biasanya kita tambah jam ke 0 untuk olahraga.
tapi nanti tetap diselingi keagamaan. Pagi ngaji dulu semuanya, terus sholat duha, baru tahfidz, baru nanti kegiatan pembelajaran. Nah ini salah satu yang menjadi daya tarik tersendiri orang tua ternyata. Dan alhamdulillah di tahun ini PPDB kita sudah selesai di bulan Desember. Untuk tahun depan ini ya. Oke, sudah selesai. Berarti waiting list-nya udah banyak ya Pak? Alhamdulillah sudah. Kita menerima 352. Ini sudah dapat 347. Tadi tinggal hanya ya memang kita tidak kita full kan, karena kita nanti nyuruh sekolah negeri. Kadang Mitra. jagani niku adalah nanti nek mboten di. Kenapa nggak ada seleksi, Pak? Oh seleksi Bu. Oh itu sudah Justru seleksi. 300 Nggih, itu. yang itu ya sudah seleksi. Ada seleksi kita, ada wawancara orang tua, ada psikotes, kemudian yang olahraga, tes olahraga, kemudian ada bahasa, tahfidz jelas itu semuanya harus tes ada tahfidz. minimal juga ya. Nggih, ada standarnya. Walaupun nanti standarnya tiap kelas tadi beda-beda. Tergantung kelasnya. Nanti itu yang diminati salah satunya itu kan Pak, saya melihat bahwa memang sangat embrionya kan di kegiatan ya, sehingga betul. sangat bervariasi dinamikanya. Saya membayangkan karena secara berkala kan melakukan asesmen kebutuhannya apa kan ya Pak. Nah, dinamika seperti itu Pak, maksudnya dalam tren tahun ke tahunnya gimana Pak dinamikanya? Apakah memang ya karena setiap tahun kan orang tuanya beda, kebutuhannya beda-beda. Nah, untuk menyesuaikan karena sangat responsif terhadap apa yang dibutuhkan. Biasanya kami membuat angketnya itu untuk 2 tahun sekali. Makanya Yoni Amputen kadang ada beberapa program itu kita hentikan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh dulu ada kelas namanya kelas full day. Tapi ternyata oleh masyarakat model full day yang full, yang kami tidak menambahkan kegiatan di selain kegiatan yang kami sebutkan tadi, itu sudah tidak diminati. Itu kami hentikan. Kemudian kami buka kelas baru. Peminatannya pada orang tua di Yoni Amputen salah satu deh kami cerita saja. Di Sukoharjo itu banyak sekolah-sekolah yang favorit Bu. Contoh ada Al Azhar, ada Singapura VZ itu yang internasional. Kemudian ada Insajen di Kia. IJPB itu di sini. Yang ini Pak Faisal Tanjung, Faisal Tanjung Siti Arsa juga ada di sini. Itu ini menjadi daya saing. Bukan kami kompetitor kami. Itu justru kami menganggapnya bukan pesaing kami, justru kami teman kami untuk saling berkolaborasi. Artinya kita justru mengarah ke situ. Nah, apa tahu yang dibutuhkan oleh masyarakat? Walaupun kami sekolah negeri, butuhkan apa? Oh, salah satunya itu adalah orang tua itu butuh yang namanya pengakuan. Nek cara bahasa ini pun kasta ada yang pengakuan prestisnya. Di situ butuh apa? Pengakuan. Maka kami butuh yang membuka namanya kelas internasional. Kelas internasional itu nek kan pindah, misalkan pindah ke bawah itu ya nggak mau. Pokoknya kuliah ini internasional. Well, itu karena memang praktisinya sudah terbentuk di situ. Itu kami melihatnya dari nopo. Oh, kok do sekolah ning Al Azhar ki napa to? Nggih. Ternyata bukan yang lain, Bu. Karena senang prestis tadi yang motivasi anak-anak juga. Nggih. Makanya kami buat angketnya biasanya itu untuk 2 tahun 3 tahun sekali. Dan opsinya diberikan dari sekolah atau terbuka Pak? Terbuka, kami terbuka. Modelnya kita buat satu terbuka. Nggih. Karena kalau nanti kita buat opsi dari kita, itu kadang-kadang belum tentu sesuai dengan kebutuhan orang tua. Untuk merespon atau tidak itu bergantung pada apa? Mohon maaf, misalnya kan mereka punya banyak hal yang diinginkan gitu. Kemudian yang ini yang direspon, yang lain yang ini yang ditindaklanjuti, yang lain tidak, itu menyesuaikan dengan apa Pak? Apakah mungkin ketersediaan SDM atau memang karena kesukaan dari pimpinan memang suka itu? Kalau itu jelas kami melihat satu SDM dulu. Yang kedua nanti sarana prasarana. Terus yang kita melihat dari seberapa jauh banyak keinginan orang tua mengarah ke situ. Itu biasanya kita lihat itu di situ.
andai kata nggih. Biasanya pun memang kita kendala di sumber daya. Andai kata nanti kekurangan sumber daya, biasanya kita mengikat dengan pihak ketiga. Contoh nggih, bahasa Jepang. Kami belum punya guru yang mengajar bahasa Jepang. Akhirnya kita menggandeng dengan pihak ketiga yang berbasis dengan bahasa Jepang kan begitu. Bukan berarti terus kami mundur enggak. Karena kami tawarkan pada orang tua itu bahasa yang diinginkan apa kan gitu. Bahasa asing selain bahasa Arab dan bahasa Inggris kan. Nek bahasa Arab kali bahasa Inggris pun biasa nih. Pun wajib nih. Tapi bahasa yang lain ternyata yang diinginkan salah satunya itu. Bahkan dari dulu Pak Kakanwil kami Pak Mustain itu memberi satu saran bahasa Mandarin. Kenapa bahasa Mandarin, bahasa Cina? Allah Rasulullah welo ngajarke kon Cina. Terus kami itu menjadi ini. Oh iya. Ada apa dengan Cina kan begitu. Karena ketika kita bicara dengan kenapa ada apa dengan Cina kan kita harus bisa bicara dengan bahasa Cina atau bahasa Mandarin kan begitu. Itu yang menjadi salah satunya itu. Sampai sekarang masih ada yang Mandarin. Oh masih. Bahasanya apa aja Pak? Bahasa Korea, bahasa Jepang itu kan memberi bekal anak. Bahasa Korea itu kan bahasa kekanak-kanakan. Iya, sekarang kekinian gitu. Gen-Z. Itu paling bawang sendiri di Paling pelajaran. Oke. Deh bahasa Korea, bahasa Jepang itu paling mudah ternyata anak-anak. Gurunya orang hafal malah enggak bisa. Itu. Ya nek karena Mandarin itu memang agak susah tapi kita coba untuk mengarah ke situ. Karena ternyata dunia ini sudah Chinese itu kan sudah luar biasa kan gitu. Mau suka dan tidak suka kan kita harus bisa menyelami ke situ. Ketika kita menyelami mereka, bahasa itu kan harus kita pegang dulu kan. Gitu. Berarti untuk SDM tambahan untuk mengisi bagian-bagian yang belum ada. Yang belum ada itu seberapa banyak? Kalau kita persentase tidak banyak sebenarnya. Itu hanya sekitar 5-7% dari kekurangan tenaga kita. Oke. Contoh untuk yang riset memang dulu robotik itu kita full dari luar. Oke. Tapi lambat tahun kami minta ke rekanan tetap nanti harus ada yang diajari dulu kami harus diajari dengan dikader untuk riset. Bahkan kita sering kan untuk lomba-lomba luar negeri yang internasional itu kan sering kita. Supaya itu kita harus lomba istek itu kan tingkat internasional. Biasanya musuhnya ya paling berat kita malah Bosnia Pak. Bosnia itu luar biasa. Risetnya cilik pinter ya Bang. Malaysia itu kita biasanya pun melibatkan rekanan dengan guru.